Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema seorang janda yang takut akan Tuhan. Seorang janda yang takut akan Tuhan, pergumulan hidupnya ditolong Tuhan, ditolong Tuhan. Banyak sekali pergumulan hidup yang gagal diselesaikan karena tidak tahu kemana harus mencari jalan keluar. Namun masalah janda nabi ini semua terselesaikan karena dia tahu kemana dia harus mencari jalan pertolongan. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 kita akan belajar 3 kebenaran dari pengalaman istri Nabi yang sudah menjadi janda ini saat menghadapi pergumulan hidup yang berat, saudara. Yang pertama, pergumulan yang sangat berat sedang dihadapi oleh janda ini. Ditulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2 berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku yang sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan menjadi seorang janda tidak diinginkan oleh siapapun, saudara. Ditambah lagi pergumulan janda ini kondisinya sekarang sangat miskin, nggak punya apa-apa, cuman punya minyak doang, saudara. Ditambah lagi yang mempunyai hutang yang besar. Para penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya, sudah untuk menjadi jaminan utangnya, untuk dijadikan budak. Saudara bisa bayangkan bagaimana pergumulan ibu janda ini sungguh berat, tertekan hidupnya dan sangat menderita. Saudara. Pergumulannya berat. Dan kebenaran yang kedua, saudara, Allah menjadi pelindung para janda yang berserah kepadanya. Mazmur 68 ayat 6. Firman Tuhan berkata, Bapa. Jadi Allah itu adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Puji Tuhan, haleluya. Allah menjadikan dirinya sebagai pelindung, saudara. Pelindung bagi anak yatim dan juga bagi para janda. Betapa pentingnya datang kepada alamat yang tepat dikala mempunyai pergumulan yang berat seperti janda Nabi ini, saudara. Dan akhirnya dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3-5 firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit, berarti harus banyak, saudara. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, dari Nabi Elisa. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedangkan ia terus menuang. Janda itu datang kepada Elisa sebagai hamba Tuhan, saudara. Dan hasilnya apa? Terbukti, saudara, bahwa Tuhan itu adalah pelindung, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Allah itu adalah suami, saudara ya. Boleh digambarkan begitu bagi para janda, penolong, pelindung, saudara. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang sudah menjadi janda. Mungkin ada
yang melihat tayangan Morning Spirit ini sedang bergumul dengan masalah hidup, masalah keluarga. Mari datang kepada Tuhan, pegang firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Tuhan sanggup menolong kita, sanggup memberkati para janda, percayalah. Dan kebenaran yang ketiga, mujizat terjadi dan persoalan janda itu terjawab. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6 dan 7 firman Tuhan mencatat ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah yaitu Elisa tadi, Nabi Elisa Tuhan. Dan orang ini berkata, pergilah, Nabi Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Puji Tuhan, masih ada lebihnya saudara. Janda ini saudara meminta bejana-bejana kosong dari tetangganya, kelihatannya sangat aneh saudara. Tetapi ia taat kepada perintah Nabi Elisa, ia menurutinya saudara. Dan menuangkan minyak ke bejana-bejana kosong itu tanpa ragu-ragu. Dan mujizat terjadi saudara. Itu semua bejana penuh, sudah penuh dengan berkat Tuhan dan dijual dan semua utangnya lunas, saudara. Artinya, saudara, masalahnya terselesaikan. Saat bejana-bejana itu sudah penuh, tidak ada lagi, maka saudara, minyak itu berhenti mengalir. Janda itu menjual semua minyak itu, saudara. Dan semua utang bisa dibayar saudara. Dan ada lebihnya saudara. Pergumulannya terjawab. Semua persoalannya terjawab. Dia dapat membayar utangnya. Anak-anaknya sekarang aman saudara. Tidak akan diambil, tidak akan diculik, menjadi jaminan saudara. Itulah jawaban daripada Tuhan. Puji Tuhan. Siapapun kita yang sedang punya masalah, mungkin ada para janda, datang kepada Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Pengalaman dari janda nabi ini saudara yang punya pergumulan berat. Datang kepada Elisa, hamba Tuhan. Dan Tuhan menolong. Yang pertama, pergumulan janda ini sangat berat saudara. Yang kedua, Allah menjadi pelindung bagi para janda yang berserah kepadanya. Dan yang ketiga, mujizat terjadi. Persoalan janda itu terjawab saudara. Puji Tuhan, Allah adalah penolong, jawaban atas setiap persoalan kita. Mazmur 68 ayat 6 berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Bapa bagi para anak yatim, bahkan piatu, anak yatim piatu, dan pelindung bagi para janda. Tuhan berkati siapapun, kalau ada saudara-saudari kami yang sedang punya masalah, juga khususnya para janda yang sedang bergumul. Tuhanlah yang dapat menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan jangan lupa klik like dan subscribe. Bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.